Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami di Meja Gita. Hari ini kita akan membahas tentang trik cepat menghitung akar pangkat 2. Penjelasan berhitung cepat kuadrat. Kita lanjut ya. Poin penting yang harus teman-teman pahami adalah belajar menghitung akar pangkat 2 bisa untuk bilangan 100 sampai 10.000. Harus hafal akar pangkat 2 bilangan 1 sampai 10 di luar kepala. Jadi teman-teman sesuai sama tabel yang ada di kanan, teman-teman harus bisa hafal mulai dari akar pangkat 1 sampai akar pangkat 10. Seperti ini ya, seperti yang ada di tabel. Ingat, satuan bilangan kuadrat hanya 1, 4, 5, 6, 9, dan 0. Satuan 0 hanya untuk 0, artinya yang memiliki angka 0. Satuan 5 hanya untuk bilangan 5, yakni yang memiliki nilai 5. Satuan 1 hanya untuk bilangan 1 atau 9. Dan jika ditambah 1 ditambah 9 sama dengan 10. Satuan 4 hanya untuk bilangan 2 atau 8. Dan jika ditambah 2 tambah 8 sama dengan 10. Satuan 6 hanya untuk bilangan 4 atau 6. Dan jika ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 10. Satuan 9 hanya untuk bilangan 3 atau 7. Dan jika ditambah 3 tambah 7 sama dengan 10. Nah, untuk memudahkan teman-teman, maka dibuatlah tabel seperti berikut. 0 untuk 0, 5 untuk 5, 1 untuk 1 atau 9, 4 untuk 2 atau 8, 6 untuk 4 atau 6, dan 9 untuk 3 atau 7. Soal pertama. Akar pangkat dari 169. Kita bagi terlebih dahulu bagian depan dan belakang. Nah, untuk menentukan nilai yang di depan, kita gunakan bilangan kuadrat yang terdekat kurang dari atau sama dengan. Di sini karena nilainya 1, maka yang kita pakai adalah bilangan kuadrat 1. Bilangan kuadrat yang hasilnya 1 adalah 1 pangkat 2. Kita tuliskan 1 dan menghilangkan pangkatnya ya. Kemudian 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian yang di belakang 69. Di sini karena nilainya adalah 9, maka yang kita gunakan adalah 3 atau 7. Karena sisa 0 kurang dari 1, artinya sisanya kurang dari akar pangkat, maka dengan catatan berikut. Jika sisa kurang dari akar pangkat, maka yang dipakai adalah angka terkecil. Dan jika sisa lebih besar atau sama dengan akar pangkat, maka yang dipakai angka yang besar. Oleh karena soal tersebut nilainya kurang dari akar pangkat, maka yang dipakai adalah yang terkecil, yakni 3. Maka hasil dari akar pangkat 169 sama dengan 13. Soal kedua. Akar pangkat
676. Kita bagi terlebih dahulu yang di depan dan yang di belakang. Bilangan kuadrat yang mendekati lebih kecil atau sama dengan. Karena di sini nilainya 6, maka yang kita gunakan adalah bilangan kuadrat 4. Nah, bilangan kuadrat yang hasilnya 4 adalah 2 kuadrat. Kita tuliskan 2 dan hilangkan pangkatnya. Kemudian 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian kita hitung yang di belakang. Nilai 6 yang kita gunakan adalah 4 atau 6. Catatan, jika sisa kurang dari akar pangkat, maka yang dipakai angka yang kecil. Dan jika sisa lebih besar atau sama dengan akar pangkat, maka yang digunakan adalah angka yang besar. Karena di sini sisa 2 sama dengan 2, maka kita gunakan yang terbesar, yakni 6. Jadi nilai dari akar pangkat 676 sama dengan 26. Soal ketiga. Akar pangkat 1369. Di sini kita bagi 2, yang di depan dan yang di belakang. Nilai yang di depan adalah 13, dan kita cari bilangan kuadrat yang terdekat kurang atau sama dengan, yakni kita gunakan nilai 9. Bilangan kuadrat yang hasilnya 9 adalah 3 kuadrat. Jadi kita tuliskan 3 dan menghilangkan pangkatnya. 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Kemudian sisa 4 lebih besar dari akar 3. Kemudian kita cari yang di belakang nilainya. Karena 9, maka kita gunakan 3 atau 7. Dengan catatan, jika sisa lebih kecil dari akar pangkat, maka gunakan angka yang kecil. Dan jika sisa lebih besar atau sama dengan akar pangkat, maka gunakan angka yang besar. Karena di sini sisa lebih besar dari nilai akar, maka yang digunakan adalah angka terbesar, yakni 7. Jadi nilai dari akar pangkat 1369 sama dengan 37. Soal keempat. Akar pangkat 2704. Kita bagi menjadi 2. Bilangan kuadrat terdekat kurang atau sama dengan dari 27. Maka yang digunakan adalah 25. Yang artinya bilangan kuadrat yang menghasilkan 25 adalah 5. Kita tuliskan 5 dan hilangkan pangkatnya. 27 dikurangi 25 sama dengan 2. Sisa 2 kurang dari akar 5. Kemudian kita hitung yang di belakang. Karena nilainya 4, maka yang digunakan adalah 2 atau 8. Sesuai catatan, jika sisa kurang dari akar pangkat, kita gunakan angka yang kecil. Dan jika sisa lebih besar atau sama dengan akar pangkat, maka yang digunakan adalah angka yang besar. Karena bernilai 2 kurang dari akar pangkat 5, maka yang digunakan adalah yang terkecil, yakni 2. Akar pangkat 2704 sama dengan 52.
Soal kelima, akar pangkat 900. Kita bagi dulu menjadi dua, yang di depan dan yang di belakang. Bilangan kuadrat terdekat kurang atau sama dengan nilai 9 adalah 9. Yang artinya bilangan kuadrat yang hasilnya 9 adalah 3 kuadrat. Maka kita tuliskan angka 3 dan hilangkan pangkatnya. 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Kemudian kita kerjakan yang di belakang. Nilai 0 maka yang digunakan adalah 0. Kita pindahkan 0-nya ke atas. Jadi akar pangkat dari 900 adalah 30. Soal ke-6. Akar pangkat 7396. Kita bagi menjadi dua. Bilangan kuadrat terdekat yang kurang dari atau sama dengan 73 adalah 64. Bilangan kuadrat yang hasilnya 64 adalah 8 kuadrat. Maka kita tuliskan 8 dan hilangkan pangkatnya. Kemudian 73 dikurangi 64 sama dengan 9. Dan lebih besar dari akar 8. Kemudian kita kerjakan yang di belakang. Karena hasilnya nilai 6, maka yang digunakan adalah 4 atau 6. Dengan catatan, jika sisa kurang dari akar pangkat, maka yang dipakai angka terkecil. Dan jika sisa lebih besar atau sama dengan akar pangkat, maka yang digunakan angka yang terbesar. Karena di sini sisanya lebih besar dari akar pangkat, maka yang digunakan adalah 6, nilai yang terbesar. Jadi, akar dari 7396 sama dengan 86. Masih belum yakin dengan jawaban di atas? Bisa kalian buktikan sendiri dengan kalkulator atau hitung manual di rumah. Oke? Berikut latihan soal untuk teman-teman. Coba cari akar pangkat dari 8.836 sesuai anjuran cara yang tadi ya. Jangan lupa jawabannya di kolom komentar. Oke? Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Dan semoga teman-teman tetap belajar di rumah dan semangat. Oke, see you!